latar belakangnya adalah seorang penari. Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam Mbak Regina. Bunga, bisa ceritain kepada kita itu kenapa Bunga memilih untuk menjadi seorang penari? Kalau untuk memilih sebenarnya sih justru bukan pilihan kali ya. Iya betul, terjadi begitu aja. Itu kan karena senang ya, senang. Terus kebetulan juga Allah ngasih talent, mungkin ngasih bakat. Dan akhirnya karena senang itu sendiri, jadi aku berusaha untuk gimana caranya biar ini tuh terus ada gitu. Karena kan namanya penari itu kan berhubungan dengan seni. Seni itu kan nggak ada waktu, nggak ada batasan gitu ya. Jadi ya kalau dimilih atau memilih sih sebenarnya buat aku sih enggak ya, karena senang aja sih, hobi. Dari umur berapa Bunga seorang penari? Kalau dibilang menjadi seorang penari sendiri sih baru beberapa tahun lah ya, bisa dibilang 14 tahun gitu. Cuman kalau iya tapi kalau dibilang bisa nari atau mau nari dari kecil. Jadi memang lingkungan menari itu sudah cukup lekat ketika Bunga masih kecil ya. Iya. Dari dulu pertama kali menari tarian apa sih? Kita bilang masa-masa kanak-kanak dulu ya. Masa anak-anak tari daerah sih pastinya, tari tradisi gitu. Terus lebih spesifiknya Bali, karena buat memilih Bali itu karena dulu senang kali, karena di tarian Bali itu sendiri kan emang kayak ada sense buat kayak narik gitu loh kita tuh untuk tahu gitu. Jadi saya memilih untuk belajar Bali terlebih dahulu gitu ya. Waktu masih kecil sempat mengikuti sebuah kompetisi, lomba atau bahkan mungkin go internasional waktu masih kecil? Kalau waktu kecil sih belum ya, cuman kalau untuk kompetisi sih ikut beberapa kali, termasuk salah satunya juga mewakili dari sekolah gitu, itu ikut gitu. Cuma kalau untuk go internasional belum waktu masa kecil belum. Nah, itu kan awalnya hobi, itu akhirnya memutuskan untuk serius, mungkin bisa dibilang sekarang menjadi salah satu pekerjaan profesional gitu ya. Memutuskan untuk akhirnya itu sebenarnya saya memutuskan untuk menjadi penari itu waktu berapa? Di usia 17 tahun kayaknya. Setelah SMA? Setelah SMA, iya masa-masanya lepas masa sekolah gitu kan. Kita juga, kalau saya pribadi sih menurut saya kerja itu tidak harus selalu jadi karyawan atau kerja di tempat gitu kan. Ya, tapi kenapa enggak gitu dengan hobi yang sekarang saya suka, saya senang, kalau bisa saya tekuni dan menghasilkan, kenapa enggak menurut saya gitu. Jadi ya 17 tahun itu masa-masanya saya memutuskan untuk ya udah deh jadi profesional, dan kebetulan juga teman-teman mendukung, orang tua apalagi lebih mendukung dari segi finansial juga oke lah, lumayan menjanjikan, ya udah oke gitu. Akhirnya sekarang menjadi bukan hanya sekedar penari tapi guru ya, bisa dibilang lebih ke koreografer kali ya. Lebih. Nah, kalau kita bicara macam-macam tarian itu kan banyak ya. Untuk memilih konsentrasi menjadi salah satu koreografer gitu, itu kan banyaknya pilihan tarian, ada kontemporer, ada juga modern. Bunga itu terkenal di mana? Atau awalnya dimulai dari mana? Awalnya mungkin gini ya Mbak, kalau misalkan pemilihan jenis tarian sih saya lebih suka ke semuanya, karena kan harus gitu, apalagi basically belajar tradisi dan mencintai budaya Indonesia itu udah pasti gitu. Cuman karena saya orangnya senang sesuatu yang baru, ya istilahnya bukannya mau menjiplak, tapi kenapa tidak berkembang gitu dengan sesuatu yang baru dan jangan terpatok yang sudah ada gitu. Karena kan ada tarian tradisi yang kita tuh terkenal dengan pakem ya, pahamnya yang kreator itu kan nggak boleh dirubah-rubah gitu. Nah itu saya kurang begitu setuju gitu, sampai akhirnya saya lebih memilih untuk jadi penari kontemporer yang kadang juga suka mix gitu antara tradisi dan modern, kadang juga dari beberapa jenis tarian modern saya mix, lebih memilih yang itu sih gitu. Mungkin kalau dibilang terkenalnya atau identiknya Bunga seperti apa, lebih ke kontemporer gitu aja. Koreografer kontemporer. Tapi awalnya memang waktu itu memilih untuk menjadi penari tradisional dulu? Iya, memilih karena buat saya tradisional itu basic yang sangat kuat ya gitu, daripada kita memilih untuk yang modern, karena modern sendiri kan tidak ada dasar. Basicnya sendiri hanya paling lebih lebih banyak banget, ada
freestyle iya, apa gitu ya. Kalau freestyle itu atau improve itu kan sebenarnya dari kita sendiri mau bikin seperti apa gitu. Tapi kalau tradisi kan ya yang saya tadi bilang ada pakemnya, ada pahamnya yang memang harus ada jalurnya gitu. Makanya saya lebih memilih belajar di tradisi seperti itu. Dari itu baru dikembangkan lagi. Nah, untuk menjadi penari tradisional gitu ya, pernah mengalami kesulitan nggak? Artinya tadi kita bicara pakem ya. Kesulitannya ya dari segi gerak dan harus tahu asal usulnya juga sih. Jadi yang berat tuh sebenarnya itu karena saya jadi kan jangan sampai salah ya. Iya, betul. Karena maknanya setiap tarian itu beda-beda. Nah, saya sendiri kan jujur aja nggak suka sejarah gitu. Jadi kadang suka aduh itu sebenarnya buat apa sih gitu. Tapi karena dari guru saya sendiri memang harus tahu, jangan sampai nanti kamu ditanya ini apa, maksudnya apa, kamu sendiri nggak ngerti yang kayak gitu lah. Jadi memang itu tahap kesulitannya buat saya sih itu aja gitu. Dari ya belajar makna-maknanya sebenarnya. Karena kalau bicara tradisional Indonesia sangat banyak sekali gitu ya. Dan gitu juga dalam kondisi yang memang tadi Bunga bilang pakem, untuk tradisional itu lebih kuat untuk melestarikannya. Ya, betul. Jadi untuk kita orang yang baru untuk mempelajarinya benar-benar memang kesulitan, dalam artian bagaimana sejarah ini bisa kita bawakan dalam bentuk tarian. Itu kan menjadi kesulitan. Beda halnya dengan tarian kontemporer atau modern. Kita akan ngobrol lagi mengenai tarian modern tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Bunga. Bunga, kalau bicara mengenai tarian modern atau kontemporer, itu apa sih yang menjadi daya tariknya? Kalau modern sendiri mungkin apa ya, kalau setiap event kali ya lebih bicaranya. Setiap event itu tarian modern itu kan kita mewakili satu company. Company itu kan biasanya datang dan ya bisa jadi dari setiap negara kita mewakili, dan itu juga kan di negara luar punya ciri khas sendiri. Dan kita bilang sih sebenarnya itu tarian modern. Tarian modern sendiri boleh disebutkan, nah jenisnya tuh kan kayak ada hip hop gitu, ballet, terus R&B, terus dubstep gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke western ya, negara-negara barat gitu. Ya kita paling mewakili dari tiap negara itu sendiri, itu aja sih sebenarnya. Nggak yang kalau udah kontemporer jatuhnya sih lebih ke apa ya, self juga sih, sendiri, maksudnya ya bisa ngebawain satu produk atau apa gitu. Nah, tadi modern tadi kan disebutin ya beberapa jenis-jenis model tarian dari modern. Yang kesulitan tuh gimana? Hip hop kah atau kalau misalnya kita melihat memang sedikit video klip lagu-lagu asing gitu ya, itu memang keren-keren kan kita lihat. Itu kesulitannya gimana sih gerakannya dengan perbedaan dengan yang memang tarian tradisional yang sangat lentur gitu ya? Sangat lemah lembut ya. Ya. Mungkin kalau dari saya pribadi kesulitannya lebih ke apa ya, style aja, karena setiap jenis tarian tuh berbeda. Jadi kayak ballet sendiri sebenarnya hampir sama kayak kita punya tradisi ya, lebih ke lemah gemulai, terus juga ada apa sih pembawaannya itu kan mesti ada yang lembut, tergantung juga musiknya gitu. Terus kalau yang cepat sendiri kayak tap dance atau hip hop itu kan lebih ke staccato atau
apa ya lebih musiknya aja, si beatnya lebih upbeat gitu. Jadi kesulitannya itu sendiri merubah style kalau saya bilang. Jadi dari yang misalkan kita punya basicnya ballet gitu, terus kita harus ikutin hip hop atau ikutin dubstep, itu kan lebih naik kan. Nah, itu stylenya itu sendiri sih yang sulit buat saya. Lebih ya merubah itu nggak gampang gitu aja. Itu tadi kalau kita bicara tarian modern. Nah, untuk prestasi sendiri atau misalnya sekarang Bunga memutuskan menjadi penari profesional atau koreografer profesional, sudah kemana aja kesempatannya? Dan waktu itu untuk mewakili apa? Atau ada event apa? Kalau untuk kesempatan sih alhamdulillah dikasih ke beberapa negara luar ya, Asia, Eropa juga pernah. Cuman tetap mewakili Indonesia dan tetap membawa nama budaya Indonesia sampai dipercaya juga untuk jadi duta pariwisatanya dari Kemenparekraf. Itu sih bawanya selalu tradisi dan memang asli tradisional dan tidak boleh dicampur atau kontemporer. Pernah satu event karena kita jatuhnya promosi, Jakarta khususnya DKI, Dinas Pariwisata DKI Jakarta itu memang harus bikin sesuatu yang metropolitan karena kan menggambarkan tentang Jakarta sebenarnya ibu kota ya. Jadi itu agak sulitnya karena mesti bikin tarian baru yang dimana harus ya mewakili benar-benar kota metropolitan seperti apa. Akhirnya ya kita latihan 3 bulanan, lumayan lama itu, bawa beberapa banyak penari juga, dan kebetulan ya didukung sama teman-teman yang lain, artis juga ada. Itu yang lebih buat saya sih pengalaman baru yang luar biasa ya. Terus prestasi lain selain dipercaya keluar juga ya dipercaya juga jadi juri gitu paling, untuk karena juga udah lama di dunia tari. Terus dipercaya koreografer ya untuk ngajar teman-teman dari yang bukan penari juga, alhamdulillah mereka bisa membuahkan prestasi gitu, kayak jadi juara se-ASEAN gitu aja sih. Nah, Bunga kan juga pasti di dasar itu semua kan juga pasti belajar ya sebelumnya. Apakah memang ada koreografer yang memang Bunga ikuti, dan pembelajaran apa yang Bunga dapat dari orang itu? Misalnya kita bisa bilang dari Malik gitu, misalnya. Bunga pernah. Kalau dibilang belajar dari koreografer ternama sih, yang benar-benar jadi guru buat saya itu Mas Ari Tulang ya. Karena satu memang dia tuh apa sih ya, dia punya ciri khas dan memang orangnya tuh straight gitu loh. Dia masih tahu kalau ini loh saya bukan maksudnya bukan penjiplak atau apa. Jadi saya pikir orang sukses seperti dia yang patut saya contoh ya gitu, karena biar orang mencibir atau orang ngomongin jeleknya, tapi buat saya dia tetap ada nilai plus gitu, karena setiap karya-karyanya dia orang selalu kayak jadi legend gitu, maksudnya kayak jadi ya orang tahu, jadi trendsetter gitu. Bunga waktu itu gimana perasaannya terpilih mewakili Indonesia untuk di luar? Karena kan kesempatan itu tidak semua orang bisa dapat ya? Iya betul. Yang jelas sih seneng ya Mbak, bersyukur banget gitu. Terutama ya kapan lagi jalan-jalan, kalau saya sih pikir gitu. Jadi ya thanks God aja, terima kasih, alhamdulillah. Terus ya seneng yang pasti gitu. Sampai bilang sama mama, doain terus ya Ma gitu, biar bisa ke luar negeri terus. Itu aja sih, seneng dan bangga bawa nama Indonesia gitu aja. Nah waktu itu bagaimana respon dari para penonton melihat benar-benar tarian Indonesia yang cukup luar biasa gitu? Ya kalau responnya sih, terutama ada satu negara yang saya bawain, nari Bali ya, itu di Turki. Itu memang dia tuh sampai akhirnya pengen tahu kok matanya bisa kanan kiri gitu. Terus ada juga yang di New Zealand, karena kita bawa tari piring dari Sumatera Barat, dia tuh sampai ngeliatin kita tuh pakai apa sih tangannya gitu, kok bisa sampai piring muter-muter tuh nggak jatuh gitu. Itu mereka pasti yang jelas penasaran aja kenapa Indonesia tuh unik gitu. Terus sampai akhirnya ada yang pengen belajar juga, ada yang pengen
ya sampai yang tadi saya bilang pengen tahu, terus kayak di Turki juga sampai ngelihat kok matanya bisa kemana-kemana gitu-gitu. Itu aja sih. Itu yang benar-benar perasaan, benar-benar merasakan. Iya. Sesuatu hal yang sangat luar biasa dan kesempatan itu tidak semua orang dapat ya. Betul Mbak. Nah, kita akan ngobrol lagi. Kita tahu dunia sebagai seorang koreografer itu kita bilang bekerja di dunia hiburan sudah ada waktunya. Tapi bagaimana Bunga membagi waktu dengan anak-anak? Tapi kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Bunga. Bunga, ceritain dong bagaimana Bunga membagi waktu dengan anak-anak, apalagi kan bisa dibilang Bunga juga mengambil kesempatan dengan tawaran-tawaran yang datang untuk menari atau mengajar tarian ke luar negeri. Ya. Kalau bagi waktu dengan anak-anak itu dia sih sebenarnya hal tersulit. Kita sebagai seorang ibu ya? Ya betul, karena kan di satu sisi memang harus bekerja, terus di sisi lain saya harus jadi ibu dan teman buat mereka. Itu memang rada sulit. Jadi kadang maksudnya alhamdulillahnya tuh masih bisa dikasih kesempatan aja, walaupun kadang cuma hanya malam 2-3 jam untuk mereka, atau pagi sekali untuk ngantar mereka ke sekolah itu aja. Terus yang paling aku concern banget tuh adalah quality time ya buat mereka. Jadi dimana kalau memang ada yang lagi peak banget gitu kerjaanku yang sampai tiap hari atau apa, lebih quality time-nya ada 1 hari untuk memang khusus buat mereka itu aja. Jadi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, aku sampai nggak megang handphone atau udah hilangin urusan yang lain, memang untuk mereka, untuk anak-anak. Iya. Quality time tadi ya. Pernah komplain nggak? Bun, narinya nggak selesai ya kayaknya gitu. Kalau komplain sih kayaknya sering ya. Sering. Iya sering. Apalagi yang kecil, karena anak 5 tahun tuh sebenarnya buat aku sih butuh banget ditemenin kan, apalagi dia kan stepnya mau step sekolah berikutnya kan ke SD kan, yang dari TK. Jadi komplainnya nggak mau ya di rumah aja kerjanya paling gitu. Cuman tapi gimana ngejelasinnya kan juga agak susah ya, karena mereka kalau saya jelasin secara jujur mereka mungkin belum sampai gitu, belum ngerti. Apalagi ada itu kan anakku yang kecil tuh apa sih taunya memang kalau ada orang tua gitu, taunya kalau ada ibunya baru dia bisa nyaman. Kalaupun cuma di telepon malah kadang nggak mau gitu aja sih. Terus kalau yang besar karena udah ngerti ibunya pekerjaannya seperti apa, jadi paling komplainnya paling nggak ada kabar ya Bun gitu. Oh ya? Iya, mungkin SMS ke neneknya atau BBM gitulah ya, lebih ngasih kabar aja. Terus pulang jam berapa? Tapi mereka pernah diajak sama Bunga, maksudnya untuk datang ke salah satu eventnya Bunga gitu, dan mereka melihat langsung, pernah? Pernah. Bagaimana merespon mereka? Pasti bangga. Pernah sampai yang anak yang kecil tuh pengen ikut ke panggung. Oh ya? Iya, sampai event organizer-nya bilang, aduh jangan bawa anak ya lain kali sampai digituin. Tapi aku sih nggak malu ya, maksudnya malah justru ngerasa senang kalau memang mereka pengen ikut. Cuman paling kendalanya tuh adalah karena setiap event kan selalu berbeda crowdnya ya betul, crowdnya. Kadang kan ada anak-anak kan, kalau misalkan ada anak-anak justru malah mengganggu gitu, tapi kalau
kalau eventnya santai atau lagi memang lokasinya kayak family gathering, kadang juga saya bawa karena kan di situ ada playland gitu kan, anak-anak bisa main, bisa ya ikut senang juga lah, paling nggak gitu bawa mereka liburan. Tapi gini, terlepas dari itu semua, kita juga melihat situasi atau realita yang ada. Terkadang ada beberapa orang yang menginterpretasikan tentang seorang penari gitu ya, tidak selalu baik. Bagaimana Bunga menanggapi itu? Kalau istilahnya omongan orang ya, buat saya sih justru malah kritik membangun. Kalau memang mereka mengimajinkan penari itu kurang baik, justru kita sendiri sebagai penari harus bisa menunjukkan prestasi yang lebih dari omongan mereka. Maksudku gini, image yang kurang baik itu dari segi apa ya? Apakah bentuk moving, penampilan, ataukah dari memang gaya tari kita? Ya, kan kita basicnya kan sebagai pribadi kan nggak selalu baik sih, tapi paling kan kita punya sisi positif. Kenapa nggak ditonjolkan sisi positifnya kita? Jadi penari itu sebenarnya mungkin ada yang membawakannya kurang baik karena tempat, atau karena memang dia dapat shootnya di klub malam, atau ada juga yang memang jenis tariannya dari klien kan kadang mintanya bikinnya yang seksi, atau memang kebetulan dia membawakannya lebih tarian seksi, kan itu juga bisa image-nya jadi negatif gitu. Kadang kan enggak juga kalau memang kita bisa ngebawainnya dari positifnya aja gitu. Karena kita bisa bilang ya, balik lagi itu adalah sebuah seni. Ya itu tinggal bagaimana manusia itu menginterpretasikan setiap tarian yang ditampilkan. Tapi yang paling penting adalah prestasinya yang harus luar biasa. Jadi itu bisa menangkap semua omongan-omongan yang mungkin orang menganggap kurang baik gitu ya. Nah, untuk Bunga sendiri, harapannya ke depannya apa nih? Apakah ingin membuka sekolah? Sekolah kalau nggak salah Sanggar sudah ada ya? Sanggar sudah ada. Cuman mau dibesarin lagi kali ya Mbak. Kalau misalkan Sanggar yang ada kan sekarang hanya lebih ke mengisi aja, pengisi, belum yang akademi. Nah, kalau memang kalau memang ada umur atau ada modalnya sih pengennya lebih ke akademinya, jadi memang sekolah khusus tari gitu. Ya itu kan nggak sebentar ya, butuh waktu dan butuh tenaga dan kerja keras juga pastinya. Itu menjadi salah satu harapan impian ya. Mudah-mudahan semoga bisa dikembangkan lagi ya Sanggar tarinya. Tapi memang untuk fokusnya sendiri tradisional tetap yang akan ditanamkan atau kontemporer? Nah, kalau saya nantinya sudah punya sekolah tari sih pengennya ada semuanya. Jadi dari basic saya akan kasih tradisi, terus advance, intermediate, advance-nya itu lebih ke kontemporer dan pengembangan. Secara teori memang banyak yang harus dipelajari. Banyak sekali. Oh ya? Kalau kita bilang sih teori itu memang banyak banget, apalagi praktek akan lebih banyak lagi. Yang basic tuh kalau kita bicara teori seperti apa sih Bunga? Basic itu yang jelas dasar-dasar step kali ya, maksudnya langkah-langkahnya, langkah kaki, hitungan beat. Nah, dia juga harus terbiasa dengan musik. Kadang kalau yang tradisi agak susah karena banyak alat musiknya kan. Alat musik itu kan juga pendidikan dari sebuah tarian. Iya, sebuah tarian. Yang susah tuh ngajarin di sini. Step juga, beat, terus bentuk tangan gitu. Begini aja kayaknya udah lentur. Iya, makanya bentuk badan itu yang harus struktur juga kan, dari berdiri apapun harus belajar, itu yang dasar. Itu teori dasarnya. Iya, teori dasarnya. Mudah-mudahan Sanggarnya berkembang dengan baik dan anak-anaknya masih bisa diurus juga dengan baik, membagi waktunya ya, karena kita bisa bilang ya kalau kita ingin bermanfaat untuk orang lain, paling tidak keluarga sendiri yang memang harus kita berikan juga yang terbaik. Terima kasih ya Bunga ya sudah hadir di Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Bunga. Insya Allah minggu depan saya akan kedatangan narasumber yang berbeda dan juga dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.